Selamat pagi. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum APNAS sudah masuk dalam webinar pada pagi ini. Mari kita mulai untuk webinar pagi ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, ST MPWK IPM, selaku Ketua Umum APNAS, dan Bapak Insinyur Bambang Trisukmono, MM, selaku Ketua Umum DPP IALKI, yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, yaitu Kamis 30 Oktober 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kepada Bapak Ibu semua, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema sengketa dan klaim dalam kontrak konstruksi bersama APNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, mendengarkan mars dari APNAS. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Umum APNAS. Yang keempat, foto bersama sebagai dokumentasi. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Kini mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha
Terima kasih kepada admin. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot, ST MPWK IPM selaku Ketua Umum APENAS yang akan diwakilkan oleh Ibu Kristina Saragi. Kepada Ibu kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Perkenalkan saya Kristina Saragi. Untuk pagi ini saya mewakili Bapak Ketua Umum kita APEKNAS, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iot. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Insinyur Bambang Trisukmono, MM, Ketua Umum DPP IALKI yang telah berkenan hadir untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga. Semoga kegiatan ini memberi wawasan. Selamat mengikuti webinar kita. Salam konstruksi. Selanjutnya kami ada pemutaran video ISOSPACE. Kepada admin kami persilahkan. Selamat datang di ISOSPACE, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, persiapan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integrasi dan audit dengan alat otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO Anda dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO Anda dengan ISOSPACE. Kunjungi kami sekarang. Bingung urus SBU SKK yang ribet dan makan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan SBU dan SKK di bidang konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bisa bantu sampai tuntas. Cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPJK dan OSS. Jadi, kalau Anda butuh SBU dan SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Bye-bye. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan
mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalisme dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Handi Iyo, STM PWK IPM. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada admin. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta Zoom untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Boleh Bapak Ibu untuk dihidupkan dulu kamera Zoom-nya. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Akan saya pandu. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube APNS DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat kembali dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel WhatsApp Apeknas, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Insinyur Bambang Trisukmono, MM, selaku Ketua Umum DPP IALKI. Kepada Bapak, kami Terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, suara saya terdengar ya. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ketua Umum Apeknas Pak Fandi yang mungkin belum sempat hadir ya, yang mewakili, dan moderator Ibu Farah ya, ya bisa untuk sambil dan penghargaan kepada para peserta semua yang mengikut bergabung, bahwa kami akan menyampaikan tentang sengketa dan klaim. Kenapa? Karena proyek konstruksi ini penuh dengan ketidakpastian ya, dan kemungkinan ada perbedaan taksir ya, ada yang mengatakan ini sudah rapi, ini belum dan sebagainya, dan ada kondisi-kondisi eksternal ya, yang karena di tempat terbuka, sehingga menurut saya perlu mendalami tentang sengketa, dan yang lebih penting adalah meminimalisir dan menghilangkan, jangan sampai ada sengketa. Baik, saya paparkan dulu materinya. Ya.
Ya, ya, kelihatan ya. Ya, baik, saya akan menyampaikan sengketa dan klaim pada kontrak pekerjaan konstruksi. Ya, ya. Pertama-tama materi yang kami sampaikan ada 5, yaitu yang pertama pengantar, ya, bagaimana latar belakangnya dan pengertiannya tentang sengketa dan klaim. Kemudian sengketa atau dispute pada kontrak konstruksi, penyebabnya apa dan penyelesaiannya bagaimana. Dan bagaimana klaim kontrak konstruksi. Yang ketiga, bagaimana jenisnya dan prosedurnya kayak apa, ya. Dan sistem manajemen klaim itu saya ambil dari SKK NII modul 12, ya. Karena saya sendiri pernah mengalami, ya, dispute sampai pemutusan kontrak. Saya punya pengalaman itu. Jadi apa yang pengalaman saya bisa kami sampaikan kepada para peserta sekalian. Baik, kami memulai dengan pengantar, ya. Nah, bagian pengantar adalah apa latar belakangnya. Ya, pekerjaan konstruksi ini di tempat terbuka. Jadi rawan terhadap perubahan alam bencana, ya. Mungkin ada banjir, gempa bumi, ada protes masyarakat dan sebagainya. Jadi di tempat terbuka. Dan menggunakan alat-alat berat, ya. Jadi rawan kecelakaan karena setiap ganti lokasi proyek tentunya ada pergantian tenaga kerjanya akan berubah, tidak mungkin dibawa ke satu tempat, ya. Dapat pekerjaan di Batam, lalu dapat lagi di Palembang, tidak mungkin tenaga kerjanya dibawa. Pasti tenaga kerja baru yang belum terlalu kenal, ya. Sehingga alat-alat berat ini rawan kecelakaan. Dan yang ketiga, bisa dibayar sebelum selesai melalui termen. Jadi kemungkinan tidak selesai ada, ya. Ini adalah pekerjaan konstruksi. Bagaimana antara pengguna jasa dan penyedia jasa, ya. Ini, ya, pengguna jasa ini bisa para pemimpin proyek, PPK, bisa swasta, ya, perusahaan. Penyedia jasa bisa kontraktor, konsultan, ya, dan sebagainya. Ini mereka punya tujuan sama, yaitu menginginkan agar proyek ini tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, ya, BMW istilahnya, mutu, biaya, mutu, waktu. Tetapi ada interest yang sedikit berbeda. Nih, jadi kalau owner, pemimpin proyek ini ingin efisiensi biaya, tetapi kontraktor dan semua anggota APEKNAS saya kira ingin mendapat margin yang memadai, ada keuntungan sesuai dengan jasa yang diberikan. Oleh karena itu mengakibatkan apa? Sering terjadi sengketa, ya, sengketa. Nah, lalu untuk menghindari apa? Kontrak harus jelas supaya tidak multitafsir, ya. Dan bagaimana klaim mekanismenya harus dikuasai. Ini latar belakangnya, ya. Bagaimana pengertian dari konflik atau perselisihan. Ini, ya. Konflik atau perselisihan adalah baik antara pemberi tugas atau PPK dengan penyedia jasa. Bisa kontraktor, konsultan, ini bisa terjadi konflik. Juga kontraktor dengan penyedia jasa, subpenyedia jasa atau pemasok. Ini juga terjadi konflik. Ini terjadi konflik. Lalu kenapa? Karena ada perbedaan interpretasi dan pelaksanaan kewajiban kontraktual. Salah satu pihak tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena suatu sebab, ya. Kadang-kadang sebab di luar kemampuan kita bersama, ya. Ada hujannya terus-menerus, ada bencana, ada kebijakan moneter, ya, pajak naik dan sebagainya. Atau perusahaannya ada musibah, ya. Jadi, pertama maka harus mungkin terjadi keterlambatan. Nah, adanya keterlambatan ini bisa klaim, ya. Kontraktor bisa didenda. Tapi pembayarannya
juga kadang-kadang kalau pembayarannya terlambat, ya termen yang harusnya dibayarkan untuk membayar tenaga kerja terlambat. Nah, apa sanksinya? Sanksi dari pemberi tugas tentunya ada, ya. Jadi kesetaraan antara pemberi tugas dengan pengguna jasa dan penyedia jasa. Dan kadang terjadi beda penaksiran, ya. Satu kualitas, satunya biasanya kontrak itu menggunakan tidak boleh mencantumkan merek, ya. Jadi misalnya Grendel kunci sekualitas Yale. Nah, ini sekualitas atau tidak? Ini motif tafsir, ya. Karena di dalam kontrak tidak boleh, kontrak pemerintah tidak boleh mencantumkan merek, ya. Nah, dan kualitas pekerjaan, ya. Yang satu bilang rapi, yang satu belum rapi, dan kemungkinan terjadi perubahan desain, ya, karena manusia desainnya ada sedikit kekeliruan atau kurang lengkap, ya. Jadi ada perubahan desain. Ini adalah latar belakangnya. Lalu bagaimana sengketa kontrak konstruksi itu? Ya, bagaimana sengketa kontrak konstruksi? Saya akan menyampaikan penyebab umum sengketa kontrak konstruksi. Ini, ya. Pertama, keterlambatan waktu pelaksanaan. Nah, ini biasanya waktunya sudah ditentukan 6 bulan lebih karena hujan terus-menerus, tenaga kerjanya banyak yang ada masalah, ya banyak meninggalkan, ya, sehingga melampaui jadwal waktu yang telah ditentukan. Maka akan terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan. Ini biasanya. Dan juga ada masalah pembayaran. Ya, ini. Masalah pembayaran, jadi terlambatan pembayaran termen atau angsuran, ya. Tadi sudah kami sampaikan, kalau terlambat masanya membayar tenaga kerja belum dibayar, tenaga kerjanya nggak mau kerja. Nah, ini jadi masalah juga. Tentunya harus bisa ada diklaim, ya, minta denda atau apa, ya. Juga perbedaan penafsiran. Yang ketiga ini perbedaan penafsiran dalam kontrak, ya. Pemahaman yang berbeda tentang isi dan ketentuan kontrak pekerjaan. Nah, misalnya tadi sudah saya kasih contoh Grendel pintu kualitas Yale. Sekualitas ini yang ganti ini sekualitas atau tidak. Nah, juga misalnya ada cuaca yang tidak bisa diprediksi, ya. Diperkirakan hujan biasa tapi cuacanya ternyata ekstrim, ya, sehingga terlambat, ya, sehingga pekerjaan kurang bagus misalnya. Dan ada kualitas pekerjaan, ya, ini tadi tidak memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak. Nah, ini juga bisa menjadikan sebab. Ini yang pernah kami alami, ya. Dan yang kelima ada perubahan desain. Ya, kadang-kadang desain ini kurang sempurna. Ada permintaan baru, mungkin pernah terjadi PPK-nya, pemimpin proyeknya ganti, lalu ada tambahan desain merasa kurang puas, ya, lalu diganti. Ini ada perubahan lingkup pekerjaan atau dengan desain tanpa persetujuan tertulis dari yang berwenang. Jadi harus ada persetujuan perubahan desain. Kalau tidak ada persetujuan tentunya tidak bisa dilaksanakan, ya. Dan tadi sudah kami sampaikan yang keenam kecelakaan kerja. Ya. Kecelakaan kerja yang terjadi di lokasi proyek dan implikasi hukumnya, ya. Kalau ada kecelakaan kerja nanti harus biaya untuk perawatan dan sebagainya, lalu kemudian tanggung jawab siapa, lalu kalau ada kecelakaan moral pekerja turun, jadi tidak produktif, ya, lalu apa, ya, bagaimana, tanggung jawab siapa, harus diatur dalam kontrak, ya. Dan masalah teknis yang kompleks yang ketujuh, ya, kompleksitas masalah teknis, ya. Dimensi teknis dan kompleks yang tidak terantisipasi, ya. Dia ada misalnya kedalaman fondasi, dalam fondasi diperkirakan 1 meter ternyata harus 2 meter, ya, ya. Kemudian air bersih untuk kerja, air kerja mengambil pompa terlalu banyak, pompa air tanah terlalu banyak sehingga
masyarakat sekitarnya protes. Nah, ini lalu dari mana? Ambil air dari luar. Nah, ini juga masalah teknis. Ya. Nah, ini adalah sebab-sebab. Nah, baik, akan kami lanjutkan dengan metodenya bagaimana menyelesaikan penyelesaian sengketa. Ini ada di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi ya. Ini ya. Ada di Undang-Undang Jasa Konstruksi pasal 88. Ini pertama harus musyawarah dulu, negosiasi ya dengan damai, dengan menyatukan pendapat dan mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Ya, di mereka jalan tengah, saling memahami adanya kerugian-kerugian masing-masing ya, sepakat kita tanggung bersama, misalnya begitu. Enggak musyawarah. Kalau musyawarah tidak mengalami penyelesaian, harus dengan mediasi ya, mediasi yaitu ada pihak ketiga dengan bantuan pihak ketiga yang netral atau mediator untuk mencapai kesepakatan. Ini juga diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Jasa Konstruksi ya, Undang Nomor 2 tahun 2017. Ini mediasi sifatnya memberi fasilitas ya, paling mengusulkan hanya mengusulkan beberapa alternatif. Tapi kalau mediasi tidak bisa, ada konsiliasi. Ini konsiliasi. Konsiliasi adalah melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Ya, kalau mediasi itu pihak ketiga hanya memberi fasilitas dan alternatif penyelesaian. Tetapi kalau konsiliasi dia menyampaikan alternatif penyelesaian yang ditawarkan kepada dua belah pihak, diyakinkan kepada dua belah pihak supaya menerima. Ini konsiliasi. Kalau konsiliasi tidak bisa juga, masih tidak ada kesepakatan, maka ada arbitrase. Arbitrase. Ya, ini adalah oleh pihak ketiga atau arbiter yang keputusannya bersifat mengikat dan final. Jadi kalau tidak ada kesepakatan di konsiliasi, arbitrase memutuskan. Ya, ini diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ini ayat 4. Ini diatur. Ya, jadi harus mengikat. Kalau arbitrase sudah memutuskan, harus dua belah pihak harus ikut. Kalau memang tidak mau mengikuti arbitrase, ya sudah, maka jalan terakhir adalah pengadilan. Nah, kalau pengadilan ini ada kekuatan memaksa ya melalui jalur hukum di pengadilan. Bila tidak ada kesepakatan melalui metode-metode lainnya. Jadi kalau musyawarah, mediasi, konsultasi tidak sepakat, harus pengadilan. Kalau pengadilan ini mempunyai kekuatan memaksa, jadi harus dipaksa salah satu pihak. Ya, karena ada bisa sanksi perdata maupun perdana. Nah, ini adalah penyelesaian. Nah, yang penting bukan penyelesaian, tapi sebetulnya bagaimana mencegah supaya jangan terjadi perselisihan atau dispute. Ini yang penting ya. Maka langkah pencegahannya adalah ini. Langkah pencegahan adalah untuk meminimalkan risiko sengketa atau dispute. Ya, tentunya pertama melakukan pemahaman secara mendalam terhadap hukum-hukum pasal dalam kontrak. Ya, jadi apa yang diatur dalam pasal-pasal kontrak harus jelas. Bahasanya harus jelas, tidak multitafsir. Jangan sampai multitafsir. Misalnya membangun rumah tahan gempa. Itu tahan gempa berapa? 7 SR, 8 SR, 6 SR, ya harus jelas. Ya, nanti kalau tidak jelas nanti ya ini gempanya sampai 8 SR. Jadi tidak mungkin karena saya rencanakan hanya kuat pada 6 SR. Nah, misalnya begitu. Jadi harus jelas dan terukur. Ini untuk menghindari adanya dispute atau sengketa. Ini yang pertama. Yang kedua, ini pasal dan persyaratan dalam pegawai kontrak yang lengkap dan lampirannya juga lengkap. Nah, kalau ada lampirannya itu mengikat, ya, misalnya kualitas, volume pekerjaan, misalnya ya,
itu harus lengkap dalam anggaran biaya, berapa waktunya selesai, grafiknya kalau bulan ketiga keempat harus berapa persen, itu harus dilampirkan sehingga lengkap. Ya, dia tidak menghindari sengketa. Nah, yang ketiga tadi saya katakan kontrak harus jelas dan rinci sesuai dengan perundang-undangan, jadi tidak multitafsir pencegahannya. Nah, kalau ada sengketa itu akan membawa dampak yang besar. Oleh karena itu harus dihindari, dicegah. Ya, karena kalau ada sengketa ini dampaknya juga cukup besar. Ya, ini dampak-dampaknya apa kalau ada sengketa? Jadi mengapa langkah pencegahan itu perlu dilakukan? Nah, ini dampak sengketa kontrak konstruksi pertama ada kerugian finansial dan waktu, ya. Karena proses penyelesaian menyebabkan pembengkakan biaya baik bagi pengguna jasa maupun penyedia jasa, ya ini, ya. Dan menanggung biaya tambahan akibat keterlambatan, denda, vakum sama proyek tertunda. Kalau ada sengketa pekerjaan vakum, ya biasanya berhenti. Ya, lalu bagaimana tentang biaya tenaga kerja dan sebagainya. Jadi akan memberikan kerugian waktu dan kerugian biaya. Dan bisa tertunda proyek ini. Yang kedua, ini bisa tertunda. Ada hambatan dan penundaan proyek. Ya, karena apa? Karena dapat menyebabkan proyek berhenti atau jadi lambat karena masih ada masalah dan akan mengganggu jadwal pelaksanaan dan tidak sesuai dengan rencana. Nah, ini adalah yang ketiga, menurunnya produktivitas dan kualitas ini, ya. Ini. Karena suasana kerja menjadi tidak kondusif, ya. Komunikasi antar pihak-pihak yang terkait terganggu, antara pemberi tugas, pelaksana tugas, mungkin dengan pengawas itu terganggu. Komunikasinya tidak lancar sehingga produktivitasnya turun, termasuk motivasi para pekerja jadi menurun karena ada tektok-tektok, ya, dan kualitas hasil pekerjaan juga bisa menurun. Dan lagi yang keempat ada kerugian hukum dan sanksi-sanksi, ya. Karena yang bersalah kalau sampai ke pengadilan bisa harus bayar ganti rugi, denda keterlambatan dan sebagainya, dan bisa terjadi pemutusan kontrak. Ini kami telah pernah melakukan ini, pemutusan kontrak. Ini jadi mahal karena kontraktor yang baru tentu harganya belum tentu sesuai, ya. Itu. Dan kerugian reputasi bisnis kelima ini. Kerugian reputasi di hubungan bisnis. Jadi nama perusahaan juga akan kurang baik, ya. Bisa merusak reputasi perusahaan, baik pengguna jasa maupun penyedia jasa, ya. Namanya kurang bagus dan kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis, ya. Jadi kalau sekali putus kontrak, pemberi tugas yang lain akan mikir untuk memberi tugas pada Bapak Ibu sekalian. Dan tertinggi adalah risiko masuk daftar hitam. Kalau masuk daftar hitam ini sulit dapat pekerjaan, ya. Ini adalah, dan dampak makro. Dampak makro itu secara nasional, ya. Perekonomian dan pembangunan terhambat, pertumbuhan ekonomi untuk proyek-proyek besar akan menjadikan hambatan. Ya, itu. Ya. Ini, ya. Yang bersifat khusus itu, ya, antara kontraktor dengan subkontraktor. Ini ada terjadi adanya pasal-pasal kontrak yang tidak jelas, ya. Spesifikasi teknis yang tidak rinci, bahan-bahan pasir yang tidak bersih, batu keral yang tidak, air yang mengandung asam misalnya gitu, ya. Ya. Ya.
Ya, ini adalah perselisihan yang sifatnya khusus dan perselisihan akibat keselamatan kerja. Ya, ini bisa mengibatkan penghentian pekerjaan. Ya, perlu protokol keselamatan kerja K3 yang jelas. Jadi harus apa? Perlu pelatihan, apa alat pelindung diri harus lengkap. Ini sensing mengakibatkan pekerjaan berhenti. Kalau ada kecelakaan kerja akan berhenti pekerjaan dan Ini moral buat yang pekerja akan turun, produktivitas juga menurun, ya. wah Dan itu efek kali sekitar bawa lagi dampak kuncinya lingkungan, lupa. ya. Atau mungkin metode pembuangan sampah Oh, limbah yang udah saya tidak teratur mengganggu enggak chat ya. masyarakat, kurang antisipasi Padahal terhadap saya sering peraturan ke sini. lingkungan, ya, misalnya Oh, menggunakan tiang pancang, lalu oh rumah-rumah ini di chat lupa. sekelilingnya Terus ini kata-katanya chat dinding ya. retak, nah itu akan Nah jadi ini sengketa dengan lingkungan. Siapa yang bertanggung jawab? Ini juga bisa mengakibatkan ah, perselisihan, ya. Kalau masyarakat oh dia sekitarnya tetap protes karena jalan-jalan nggak rusak, sinkron juga. ya, Oh pas jaking. bapak-bapak ibu mengangkut Ya ya udah material dah, dengan nggak apa-apa. alat Tapi berat, rapi pak. jalan-jalan rusak, Tapi siapa chat yang lagi nanti ya. memperbaiki? Nah, Chat ini lagi. apa pemberi Harus tugas, dicat. apa Kalau ini itu nih pak. Kan lu penyedia jasa atau pengguna jasa, enggak ya. ini nih. Ini Perbaikan bisa jadi sengketa. oh lampu. Iya. Oh ya Saya Kan akan nongol tuh. sampai pada klaim, ya, belum klaim ada prakonstruksi. armatur. Oh ini Ini, ya, sebentar. itu apa ya armaturnya ya? Doni Permana, mic-nya dimatiin itu. Masa Saya coba cek. tapi gini Pak, kalau nggak ada itu tutup. Ya, Nah, cek nanti ya, cek gambar lah. Iya. Nah ini, hah? Edging ya kemarin itu. APL yang Hah? Oh ini nih, ya ini kayaknya ini udah. Iya benar, KPL. Ini Terus sekarang ini, balik pada klaim. ini di sini, Bagaimana klaim kontrak konstruksi? hah? masih berian. Enggak, ini di Pengertiannya pajak. apa klaim itu? Pengertiannya bahwa klaim adalah permintaan resmi, ya, resmi dari satu pihak Oh, kepada itu pihak semua. lain untuk mendapat ganti rugi atas Ini jelitol ya, biaya. jelitol. Ini klaimnya. Berbawa. Ini bisa, Ini ya, tuh apa ya? bisa karena Posisikan waktu benar, cuman ininya apa? dan perpanjangan, ya. Karena waktu Mereng gitu, pelaksanaannya ini. mundur maka didenda. Lalu pemberi tugas minta akan minta Nggak ada. denda, ya, Ada orang akan ya? ada tambahan denda. Jadi, ada denda keterlambatan. Perubahan plafon, Lalu koridor, toilet. bisa Ya. juga kondisi Oh, ini lokasi yang ganti. tidak terduga, Tinggal misalnya ada tiga. banjir, Koridor ada protes samping. masyarakat, Oh iya. tadi sudah kami sampaikan. Dan Terus perubahan lingkup pekerjaan, tadi sudah Ya, kita sampaikan, ada besar, air perubahan di toilet. desain, dan kesalahan desain bisa juga dan lain-lainnya. Ini Ya udahlah. pengertiannya. Nah, Dinding apa koridor. akibat umum klaim? Oh, cat ya? Ini, ya. Nah, terus perbaikan dinding retak. Nah, ini retak kulit ini. Oh, cat semua. Mana Itu depan lagi. Yang depan ini. apa perapihan cat dinding cat juga ya? Lubang Klaim, besar. ya. Udah. Klaim adalah Oh, bisa tuh. perubahan Yang depan lingkup MK. yang order, Oke. ya, itu perubahan desain tadi kami sampaikan, ya, ada perubahan spesifikasi teknis, speknya, ada pekerjaan tambah sehingga memerlukan tambahan waktu pelaksanaan karena pekerjaan tambah ini mungkin sekali banyak sekali, apalagi di bangunan gedung itu banyak sekali pekerjaan tambah karena pada waktu desain mungkin kurang sempurna, ya. Dan ada kedua ada keterlambatan dan gangguan, ya, ada delay and disruption, gangguan. Misalnya peristiwa yang mengakibatkan terhambatnya jadwal pelaksanaan proyek yang berdampak pada tambahan biaya. Tadi misalnya kemarin ada COVID-19, lalu tidak bisa mengerjakan pekerja dalam jumlah besar sehingga perlu tambahan biaya lembur. Nah, dan cuaca yang tidak bisa diprediksi, misalnya cuaca ekstrim, sehingga memerlukan perpanjangan waktu, misalnya. Ini misalnya, ya. Dan ada kondisi yang tidak terduga. Kondisi lokasi yang tidak berbeda, mungkin kondisi tanah lahannya gembur, tadinya tanah keras hanya
tanah kerasnya 1 meter, ternyata tanah kerasnya lebih dari 2 meter dan 1 meter. Nah, ternyata status lahannya belum jelas sehingga ada protes pemilik. Nah, misalnya begitu. Ini tidak terduga. Dan ada desain yang cacat. Ada desain defect, ya, ada desain yang cacat, ya. Ada kesalahan desain. Kenapa manusia, bagaimana juga perencanaan bisa salah, ya, mengakibatkan perlunya biaya tambahan. Dan berikutnya yang nomor 5, kurangnya informasi dan koordinasi. Jadi tidak ada komunikasi yang lancar antara berbagai pihak, baik penyedia jasa maupun pengguna jasa. Ya, ada perbedaan pendapat, mungkin perbedaan tafsir. Nama yang satu bilang tadi bilang rapi, yang satu bilang tidak rapi. Harus ada komunikasi. Ya, suatu kualitas setara dengan kualitas real, yang ini setara atau tidak, harus ada komunikasi. Dan yang terakhir ada one prestasi, breach of contract. Jadi pihak lain gagal memenuhi kewajibannya, bisa terlambat, membayarnya terlambat, lalu bagaimana? Tentunya kontraktor minta tambahan biaya, ya, karena harus membayar bunga dan lain. Dan kekeliruan materialnya ternyata keliru, bisa juga, ya, karena apalagi bangunan gedung ini jumlahnya banyak. Ya, saya akan sampaikan beberapa jenis klaim yang bisa diketahui, ya, jenis klaim ini jenis-jenisnya. Ya, jenis klaim pertama, klaim keterlambatan. Nah, ini karena kondisi lokasi yang tidak terduga, ya, ternyata lokasinya belum clear, ya, ada beberapa masyarakat yang masih memprotes misalnya, dan bisa juga perubahan lingkup pekerjaan atau masalah perizinan, ternyata izinnya juga terlambat, masih banyak masalah, ya, itu juga klaim keterlambatan. Dan bisa juga klaim kelebihan biaya. Ini klaim kelebihan biaya, ya. Biasanya adanya perubahan lingkup pekerjaan, ya, ada tambahan, ya, ada inflasi kebijakan keuangan fiskal, misalnya PPN-nya naik, ya, dan kenaikan biaya material karena mungkin material-material ada kenaikan harga karena ada satu sebab, ya, sehingga ada klaim kelebihan biaya. Dan yang ketiga ada klaim kesalahan. Ini ketiga, klaim kesalahan atau kekurangan desain, ya. Ada kesalahan desain. Jadi saya sampaikan bahwa namanya manusia mungkin saja desain ada kurang sempurna. Dan pihak yang bertanggung jawab yang memberikan kompensasi siapa? Yang memberikan kompensasi atau perencana itu sendiri atau ditanggung bersama, ya, itu. Dan ada klaim perubahan lingkup pekerjaan. Ini lingkup pekerjaan, adanya perubahan persyaratan oleh pemilik proyek, ya, syarat-syaratnya ditingkatkan, misalnya adanya perubahan peraturan perundang-undangan, ya, ada kebijakan tentang pajak, jadi PPN naik dan sebagainya, itu bisa terjadi. Dan klaim sengketa pembayaran ini adalah belum dibayar secara penuh, ya, bayarnya terlambat. Bagaimana? Kesalahpahaman ruang lingkup pekerjaan bisa terjadi, ya. Dan juga klaim kualitas bisa juga ini. Kualitas pekerjaan, ya, ada klaim, ya, itu mutunya tidak sesuai standar, ya, apalagi pekerjaan finishing. Ini finishing sering-sering ada perbedaan pendapat, ya. Ada kurangnya peralatan, keterampilan tenaga kerja tidak kompeten, metodenya salah dan sebagainya. Ini membuat kualitas pekerjaan turun. Dan ada klaim lain, ada klaim garansi. Klaim garansi ini adalah adanya catat-catat setelah proyek selesai. Setelah proyek selesai ternyata ada catat-catat, harus ada garansinya. Nah, karena pekerjaannya yang buruk, kurang rapi, perawatannya tidak optimal, ya, masa perawatan, ya, misalnya bangunan gedung, ya, plester misalnya tegel belum kering sudah diinjak, nah akhirnya akan tidak
rapi lagi. Nah, ini harus ada garansi. Ya. Dan pemutusan hubungan kerja. Ya, ini akan mengakhiri kontrak sebelum proyek selesai. Ini bisa akibat pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak. Salah satu pihak melanggar kontrak, maka bisa. Karena bisa juga pemberi tugas yang bayarnya ternyata terhambat-hambat sehingga ingin putus kontrak, bisa juga terjadi. Karena pelanggaran, ya, ada pelanggaran kontrak kerja. Dan yang 9 ada kerugian likuidasi. Nah, ini ya. Ini adalah kerugian untuk setiap hari keterlambatan. Ini biasanya tercantum dalam kontrak. Ya, ini tercantum dalam kontrak biasanya. Ini harus jelas per hari berapa atau per bulan berapa supaya tidak ada perbedaan pendapat. Dan yang terakhir ada klaim obligasi kinerja. Ini penyedia jasa kontraktor gagal melakukan pekerjaan, maka klaim jaminan pelaksanaan. Lalu mencari kontraktor yang menyebabkan ada biaya tambahan. Kalau ganti kontraktor lain, biayanya tentu berubah. Belum tentu setuju. Ya. Nah, sekarang saya akan sampaikan bagaimana cara mengajukan klaim itu. Ini, ya. Pertama, dokumentasikan permasalahan secara lengkap. Ya. Semua informasi yang relevan harus ada. Ya. Ada foto-fotonya jelas, catatan harian, video kalau terjadi kesalahan, ya itu jelas. Dan ada dasar hukum, buktikan dasar hukumnya. Dasar hukum yang kuat dalam kontrak untuk mendukung klaim tersebut. Jadi ada dasar hukumnya. Peraturannya apa, kontraknya pasal berapa. Dan sertakan bukti-bukti akibat-akibatnya. Ya. Tunjukkan secara jelas peristiwa yang mengakibatkan tambahan biaya dan perubahan lingkup proyek. Ini disertakan bukti-buktinya dengan jelas. Ya. Kemudian penuhi batas waktu. Ya, jadi ada batas waktunya, jangan terlalu lama. Pengajuan klaim sesuai batas waktu yang ditentukan dalam kontrak. Kontrak ditentukan berapa, jangan terlalu lama sesuai yang ada dalam kontrak. Dan kalau perlu konsultasi dengan ahli. Ya. Kalau agak sulit, dia klaimnya yang berupa masalah kompleks, perlu konsultasi dengan ahli manajemen, ahli hukum, dan lain-lain. Ini adalah. Nah, saya yang terakhir akan menyampaikan sistem manajemen klaim. Ini saya ambil dari SKKNI, ya. Dari SKKNI modul 12. Ya, ini dari sistem manajemen klaim dari SKKNI, ya. Ini saya ambil. Pertama, pengertiannya apa? Manajemen klaim pengertiannya, manajemen klaim atau klaim manajemen adalah proses, ya, untuk mencegah, memperkecil, dan menyelesaikan terjadinya kontrak konstruksi. Ya, ini pengertiannya. Ya. Lalu materi dalam manajemen klaim itu apa saja? Ya, materinya adalah identifikasi klaim atau claim identification, jumlah klaim, claim quantification, pencegahan klaim, claim prevention, dan penyelesaian klaim, claim resolution. Ini masalahnya. Ini ada inputnya, ada outputnya. Ada inputnya masukan, ada outputnya. Nah, dan ada alatnya.
ada alatnya, tool alat untuk caranya. Ini materinya. Ya. Lalu apa proyek manajemen klaim ini? Ya, proyek klaim manajemen adalah klaim identifikasi, ya inputnya ini apa, kontrak, scope, ya kontrak silakan dibaca. Kontrak term, pasal-pasal di kontrak misalnya. Kemudian claim qualification, claim quantification ya, adalah jadi ada inputnya apa, statement of claim, apa yang akan diklaim. Kemudian claim presentation adalah inputnya apa, ya project plan, rencana proyek dan seterusnya, nanti kita jelaskan. Dan kalau claim resolution adalah ini sistem statement of claim, ya ini nanti kita jelaskan. Ini penjelasannya ya. Nah ini claim identification apa adalah identifikasi klaim mulai dengan kecukupan pengetahuan tentang lingkup kerja, scope, dan persyaratan kontrak yang akan dapat diperlihatkan adanya perubahan scope atau persyaratan kontrak sehingga diperlukan penyesuaian kontrak. Identifikasi meliputi tidak hanya tafsiran persyaratan kontrak, tetapi juga dokumen yang menjelaskan adanya kegiatan ekstra yang harus dilakukan oleh kontrak. Ya, pertama kontrak scope. Nah, nanti kita jelaskan kontrak scope, kontrak term, description extra word. Ya, alatnya adalah pasal-pasal dalam kontrak. Ya, keputusan pendapat ahli, expert judgment ini para ahli, dan statement outputnya adalah apa, statement of claim-nya itu, dan dokumentasi. Ya, ini penjelasannya. Ya, cakupan kontrak scope tadi itu, ya kontrak scope. Cakupan kontrak adalah lingkup pekerjaan yang tertuang dalam kontrak. Ada volumenya berapa, spesifikasinya berapa, bagaimana persyaratan-persyaratan lainnya, itu cakupan. Kemudian kondisi kontrak, ya ini jadwal pelaksanaannya, bagaimana berbagai kondisi persyaratan dalam kontrak, ini tenaga ahlinya apakah sesuai dan peralatannya gitu ya, dan lain-lain. Dan urian pekerjaan tambah yang diklaim. Ini urian pekerjaan tambah. Disebutkan pekerjaannya, kapan waktu pelaksanaannya, alasan belum tertanam dalam kontrak. Ini mengidentifikasi klaim dulu. Ya. Lalu urian tentang permintaan waktu. Ya. Berapa waktu penyelesaian dibutuhkan untuk pekerjaan tambah. Dan hal-hal di luar kendali kontraktor. Ya. Angin dan sebagainya. Ini cuaca, angin, masyarakat lokal, dan sebagainya. Ya, ini spesifikasi klaim. Nah, sekarang kualifikasi dari klaim itu apa? Ini claim qualification atau kualifikasi dari klaim adalah kegiatan sudah direview dan sudah ada keputusan untuk dilakukan klaim. Jadi sudah, langkah berikutnya adalah menghitung ya kompensasi atau penambahan waktu pelaksanaan kontrak. Misalnya tentang waktu perlu ditambah. Nah, adanya ekstra pekerjaan atau kerugian dari para pihak pada kerangka waktu dan biaya umumnya menjadi alasan timbulnya klaim. Jadi ada tambahan biaya. Yang biasanya kegiatan klaim akibat dampak tidak langsung pada aspek lain. Ya, jadi inputnya ini statement of claim tadi sudah kami sampaikan statement claim inputnya. Kemudian alatnya adalah quantitative measurement. Ya, jadi ketentuannya dan berapa ukurannya berapa. Kemudian cost estimasi, perkiraan cost. Kontrak law proceeding, ya ketentuan yang mendukung untuk mengajukan klaim, ya. Dan outputnya adalah ini, ya, direct of cost, ya berapa biayanya, kalau perubahan waktunya berapa, ini. Nah, penjelasannya begini, ini
Pengukuran kuantitas adalah volume pekerjaan yang akan diklaim, ya, dinyatakan secara jelas. Beratnya berapa kilogram, berapa meter kubik, kekurangan batu bata, misalnya panjang pipanya kurang dan sebagainya. Di luar rencana, di luar ternyata panjang pipanya di luar gambar, ya, di lapangan ternyata lebih panjang, misalnya gitu. Dan perkiraan biaya. Kualifikasinya jelas biayanya berapa, dari biaya upah, biaya material, peralatan ternyata agak kenaikan, sebagai dasar untuk mengestimasi, memperkirakan berapa biaya yang diminta, dan menggunakan harga satuan dalam kontrak, ya, tidak boleh harga satuan lain yang ada di dalam kontrak itu sebagai acuan supaya disepakati, ya. Dan hukum kontrak, ya, ada hukumnya. Harus ada aturan-aturan lain yang berhukum. Di dalam kontrak jelas, ada peraturan-peraturan perundangan juga jelas, itu untuk dasar mengkualifikasi klaim. Dan analisa jadwal, ya. Jadi untuk mendukung perpanjangan waktu yang diminta, ya, membandingkan rencana dengan capaian yang telah dibangun. Dan ternyata selama ini pekerjaannya sudah sesuai jadwal, ya. Jadi keterlambatan karena ada tambahan pekerjaan misalnya. Nah, sekarang bagaimana mencegah untuk tidak terjadi klaim? Ini cara yang paling baik dalam mencegah klaim sengketa adalah penekanan pada bagaimana mencegah timbulnya klaim atau tuntutan. Ini. Jadi dengan kesempurnaan lingkup kerja, skop, alokasi risiko dalam kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan yang baik, ini tidak akan menimbulkan klaim, ya. Kalau pekerjaannya sudah rapi, ya, kuat, ya, tentunya akan mengurangi klaim. Dan lingkup kerjanya, skopnya sesuai dengan gambar, ya, dari risikonya akan ada. Dan ini sepanjang kesempurnaan tidak diperolehnya, hampir owner dan kontraktor bisa melakukan sesuai dengan sasaran masing-masing. Ya, jadi kalau tidak sempurna pekerjaan, nanti bisa saling menjadikan klaim, maka harus dicegah. Pertama, inputnya ya project plan, rencana proyek dulu jelas, kontraknya jelas, lalu alatnya clarity of language, bahasanya, ya, bahasa yang jelas, kemudian schedule-nya, rencana kerjanya juga jelas. Lalu output-nya adalah bisa perubahan pekerjaan, bisa tidak terjadi klaim. Ya. Kalau alat-alat ini lengkap, ini penjelasannya, ya. Ini pencegahan klaim, penjelasannya. Ini, ya. Pertama, kejelasan dari bahasa tadi, ya. Cakupan lingkup kontrak yang jelas. Ya. Spesifikasi ditulis dengan jelas dan terang. Kedua adalah jadwal waktu, ya. Jadwal waktu harus dinyatakan dengan jelas dan rinci, ya, akan lebih baik. Dan ada usulan penjadwalan ulang yang adil. Kalau ada hujan terus-menerus, misalnya dijadwalkan ulang, lalu kesepakatan yang adil antara pemberi tugas dan yang melaksanakan tugas, ya, antara penyedia jasa dan pengguna jasa, ya. Dan ada peninjauan ulang, ya. Jadi ditinjau ulang, periksa ulang bagian-bagian yang telah dibangun untuk menghindari kesalahan, ya. Bagian yang dibangun itu diperiksa sudah bagus sesuai dengan spek, ya, secara berlanjut, hingga tidak perlu ada perubahan dan metode konstruksi. Ya, tidak perlu ada metode karena pekerjaan-pekerjaan yang lama sudah bagus. Ya, bisa dilaporkan sudah bagus. Dan ada prosedur permintaan informasi. Nah, jadi ada RFI, Request for Information prosedur. Ya, jadi prosedur informasi perlu persetujuan soft drawing, ya. Gambar kerjanya sudah disetujui sehingga tidak menimbulkan salah di lapangan nanti, ya. Material konstruksi waktu pelaksanaan tiap bagian diinformasikan kepada pemberi tugas, ya. Materialnya, batu batanya sudah bagus, pasirnya sudah tidak mengandung tanah, ya, ini sudah dilaporkan. Waktu pelaksanaannya juga, dan ada kemitraan yang nomor 5. Ya.
Ya, itu ada kemitraan, ya, ada komunikasi, dedikasi timbal balik yang baik, ya, antara pengguna jasa dan penyedia jasa, ya, pemimpin proyek dengan kontraktor. Itu harus ada komunikasi yang lancar, ya. Jadi tidak ada salah paham, tidak ada miskomunikasi. Apalagi untuk proyek-proyek khusus, ya, dengan teknologi baru, ya. Dan ada proses kualifikasi, ya, tentunya kontraktornya yang dipakai sudah benar-benar sesuai dengan kualifikasinya, ya, kemampuannya, keahliannya, ya. Tadi sudah disampaikan oleh para dari Apeknas, ya, sudah punya SKK, tenaga kerjanya punya kompetensi, punya sertifikat, ya, tadi sudah disampaikan. Ini menghindari klaim, ya, kemungkinan akan adanya klaim bisa dihindari kalau dikasih. Dan ada peninjauan ulang persengketaan, ya, kali ada DRB, Dispute Review Board. Jadi kalau ada sengketa ditinjau dulu. Ada seperti badan arbitrase yang menyelesaikan timbul perselisihan tadi selama pembangunan. Jadi potensi klaim bisa diubah menjadi perubahan pekerjaan. Jadi tadinya ada klaim, maka bisa diganti dengan perubahan pekerjaan atau pekerjaan lain yang tidak perlu diadakan. Misalnya satu bagian perlu tambahan, ada pekerjaan yang lain yang kira-kira tidak perlu, tidak dikerjakan untuk menutup pekerjaan tambah. Ya, misalnya itu. Dan mengenali perubahan bersama. Ya. Jadi ini mengenali perubahan bersama. Para pihak mengenali perubahan-perubahan yang terjadi, ada argumentasi bila ada perubahan-perubahan pekerjaan. Kedua belah pihak harus bersikap realistis, ya, realistis apa adanya, ya, tidak mencari-cari, ya. Dan ada dokumentasinya. Dokumentasi yang lengkap bila ada perubahan-perubahan pekerjaan. Bisa menjelaskan sebab-sebab terjadinya klaim. Nah, sekarang yang terakhir saya akan sampaikan penyelesaian klaim. Ya, sebentar. Ya, ini penyelesaian klaim, ya, atau claim resolution. Nah, klaim ini pertama, meskipun sudah direncanakan bersama-sama untuk mencegah adanya klaim, tapi mungkin saja tetap ada klaim. Maka akan timbul dengan apakah akan merubah kontrak atau tidak. Itu, ya. Dan jika ini terjadi, mulailah dengan proses step by step dalam menyelesaikannya. Ya. Penyelesaian yang memakan waktu lama akan merugikan para pihak yang bersengketa. Jadi kalau waktu lama lalu harus membayar tenaga kerja lama, ya, lembur dan sebagainya. Proses mulai dari negosiasi yang kemungkinan lebih dari satu level sebelum melangkah ke penyelesaian arbitration dan litigation, pengadilan. Hal ini tergantung kontrak dan perkembangan tuntutan dalam konstruksi. Jadi bisa juga antar pelaksana dengan pengawas, pelaksana dengan pengawas, bisa juga antara pimpinan. Jadi levelnya bisa bertingkat. Inputnya tentunya masukannya statement of claim, apa yang diklaimkan itu dan berapa jumlahnya, bukan kontrak. Peralatannya, alatnya adalah bisa negosiasi, ya, bisa resolusi atau litigasi itu pengadilan, ya, litigasi, dan direncanakan estimate cost of resolution, berapa kira-kira akibat biayanya. Lalu outputnya adalah penyelesaian klaim, ya, dan kontrak close. Kontrak sudah bisa tertutup, ya, sudah bisa jalan. Nah, ini penjelasannya. Ini, ya.
negosiasi ini adalah langkah pertama yang paling baik. Jadi ya kalau ada klaim, pertama rembukan dulu, bicarakan secara baik-baik ya dengan negosiasi. Kerugiannya bagaimana, apa kita tanggung bersama ya, sehingga menemukan solusi yang seimbang dan adil ya. Solusinya adil ya. Negosiasi. Kalau sudah atau penyelesaian sengketa. Ada pilihan sengketa yaitu ADR, Alternative Dispute Resolution. Bisa penyelesaian sengketa tadi sudah kami sampaikan melalui pencegahan, mediasi, arbitrase tadi sudah kami sampaikan di depan ya. Bagaimana mediasi dan arbitrase itu. Dan kalau sudah tidak mungkin baru ke pengadilan. Nah, ini pengadilan adalah jalan terakhir ya. Bila semua usaha mengalami jalan buntu ya, ini kadang-kadang penyelesaian perlu waktu lama ya, karena konstruksi itu merupakan hal yang kompleks. Maka adalah penyelesaian terakhir dan ini perlu biaya mahal ya, diundang pengadilan, cari saksi, nanti salah satu kena denda akan mahal, biayanya mahal. Lalu ada perkiraan penyelesaian biaya, ini juga perlu diperkirakan. Pilihan sekali para pihak diperkirakan. Kalau arbitrase berapa, pengadilan berapa. Nah, jadi tergantung berapa item yang akan diklaim. Saya kira ini akan yang kami sampaikan, Ibu Bapak sekalian. Kita sampai pada kesimpulan dan penutup. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari ini adalah bahwa ya pertama kesimpulannya proyek konstruksi bersifat kompleks dan di tempat terbuka. Maka ada sedikit perbedaan interest antara pengguna jasa dan penyedia jasa sehingga rawan terjadinya sengketa. Nah, ini adalah kesimpulan pertama. Yang kedua, penyebab terjadinya sengketa antara lain pasal-pasal dalam kontrak yang multitafsir. Ya, itu bisa terjadi. Dan spesifikasi teknis yang kurang rinci. Ya, speknya kurang rinci dan kurang jelas. Dan ada perubahan pekerjaan. Dan persyaratan lainnya yang tidak jelas dan tidak rinci. Ini bisa menyebabkan terjadinya klaim. Lalu yang ketiga, metode penyelesaian dari negosiasi sampai dengan pengadilan. Di pengadilan adalah jalan terakhir. Ya. Kemudian yang keempat, klaim dalam kontrak konstruksi antara lain akibat perubahan lingkup pekerjaan, keterlambatan karena ada gangguan kondisi yang tak terduga, ya, ada perubahan desain, ya, dan kurangnya komunikasi dan koordinasi antar para pihak, ya, itu benar. Dan yang nomor 5 adalah dalam skala modul SCMP dijelaskan tadi bagaimana mengidentifikasi klaim, berapa kualifikasi klaimnya, bagaimana mencegah, dan bagaimana menyelesaikannya. Saya kira ini adalah kesimpulan yang kami sampaikan, dan sebagai penutupnya ya, demikianlah kiranya paparan ini bermanfaat bagi para penanggung jawab, para pengguna jasa maupun penyedia jasa di bidang konstruksi, dan harapan kami dalam pelaksanaan proyek konstruksi disiapkan kontrak konstruksi yang cermat, rinci, lengkap, termasuk lampiran-lampirannya. Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif, ya, yang selalu komunikasi, jangan sampai ada miskomunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Saya kira Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang kami sampaikan. Ya, semoga bermanfaat, dan waktu saya kembalikan ke Ibu Farah atau Bu Arimbi, ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan pakai WA atau pakai chat, ya, karena mungkin saya kurang jelas dengar, ya. Ya, silakan saya kembalikan waktu ke Ibu moderator. Kalau ada pertanyaan silakan di chat atau pakai WA, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Bambang Trisukmono MM atas pemaparannya yang luar biasa. Sekarang kita memasuki tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat langsung bertanya melalui kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan melalui kolom chat. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Dinda Kirana. Izin bertanya Bapak, Oke, disebutkan bahwa ada proyek pertanyaan konstruksi dari bersifat Ibu Dinda kompleks dan Kirana ini. rawan sengketa. Disebutkan bahwa proyek konstruksi bersifat kompleks dan rawan sengketa. Langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan agar perbedaan kepentingan antara pengguna jasa dan penyedia jasa tidak menimbulkan sengketa? Jadi sudah pada prinsipnya eh, ada dua hal penting dalam mengurangi supaya tidak ada sengketa. Pertama, kontraknya harus jelas, jelas rinci dan terukur supaya tidak ada perbedaan pendapat. Itu pertama. Kedua, komunikasi yang baik antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jangan sampai ada hubungan pribadi, apalagi ada hubungan pribadi yang baik, ya tentunya bisa saling mengerti kesulitan lawan. Jadi ada dua yang penting, satu kontrak yang jelas dan kemudian dan ada satu lagi untuk kontrak jelas ini desainnya juga harus dicek lagi ya, desainnya diperiksa lagi. Tadi gambar-gambar dari konsultan perencana itu tidak diterima begitu saja tapi diperiksa. Jadi bisa saya tambahkan ini tambahan. Jadi yang penting dua, kontrak jelas, ada komunikasi, dan untuk jelasnya kontrak itu desainnya itu harus diperiksa lagi, dicek lagi ya, ya itu. Dan jangan lupa supaya tidak ada perbedaan, tadi disampaikan bahwa tenaga ahlinya ini bersertifikat. Tadi sudah disampaikan bisa minta ke Apeknas ya, tenaga kerjanya berkualitas mempunyai sertifikat kompetensi kerja ya, itu turunannya. Tapi intinya kontrak jelas, ada komunikasi efektif supaya kontraknya jelas dan pelaksananya betul-betul sesuai dengan ada di kontrak ya, tenaga kerjanya harus ber-SKK ya, itu ada di kontrak ya, terlambat per hari berapa dendanya ada di kontrak. Saya kira itu pertanyaan untuk Ibu Dinda Kirana ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Arhan Indra Prabu Sadewa ya. Ini apa saja faktor internal dan eksternal yang paling sering menjadi penyebab utama munculnya klaim dan sengketa dalam proyek konstruksi serta bagaimana metode analisis risiko dapat membantu hal ini. Begini, yang paling banyak ini biasanya bangunan gedung ya, karena bangunan gedung itu itemnya sampai 200 ada ya. Nah, ini karena sifat kompleks ya. Nah,
langkah konkret tadi sudah hampir sama ya. Desainnya diperiksa, kemudian kontraknya yang jelas dan komunikasi yang efektif. Jadi tidak menimbulkan sengketa. Nah, ini ada faktor internal, faktor eksternal itu harus ada antisipasi. Eksternal itu biasanya menyangkut bencana, ya, ada di luar, ada kebijakan ekonomi, itu juga harus dibicarakan bersama. Lebih baik kalau sudah patokan dalam kontrak, ditulis kalau ada eksternal apa yang dilakukan, perbedaan kebijakan keuangan itu eksternal, ada bencana eksternal, ini diatur dalam kontrak. Force majeure yang di luar kemampuan manusia, ya itu eksternal. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Tohani ya. Izin ini bagaimana mengatasi permasalahan konflik dan sengketa dalam satu pekerjaan yang mengalami deadlock? Apakah jalan satu ke pengadilan? Ya, pengadilan adalah jalan terakhir. Deadlock itu selalu dimulai dari negosiasi dulu. Negosiasi, mediasi baru arbitrase, baru pengadilan. Tetap pakai prosedur yang lebih, karena mulai negosiasi biayanya lebih ringan ya, dan lebih mudah. Kalau sampai pengadilan ini biayanya berat, itu terakhir. Jadi tetap prosedurnya tetap dari yang awal, negosiasi, ya, mediasi, ya, arbitrase sampai dengan pengadilan. Ya. Ini yang terakhir ada pertanyaan dari Pak Tiopan, ya. Ada pertanyaan pada kontrak desain and build, apakah jenis kontrak yang semula untuk unit price dapat diubah menjadi lump sum? Juga begini ya, kalau memilih kontrak lump sum yang size ini harus sesuai dengan proyeknya. Kalau proyek bangunan gedung ini harus lump sum karena itu kompleks sekali ya, ada 200 item ya, lump sum. Jadi kalau tidak tergantung pada rencana anggaran biaya. Kalau gambarnya lampunya ada 5, lalu anggaran biaya Bapak 4, yang dipakai 5 karena ini lump sum proyek bangunan gedung. Jadi kalau untuk item-itemnya yang kecil, misalnya irigasi, jalan, ini lebih baik unit price karena mudah diukur ya. Ada hal-hal yang tidak diketahui, misalnya membangun jalan, terowongan, di situ diperkirakan menggali tanah, menggusur tanah, memapras tanah lunak, ternyata di situ ada wadas, ada batu padas yang harga satuannya lain. Nah ini, maka untuk pekerjaan irigasi, jalan yang itemnya tidak banyak dan belum jelas, ini harus kami sarankan pakai unit price. Tapi bangunan gedung ini pakai lump sum, kecuali fondasi. Kalau fondasi ini kan tidak tahu tanah kerasnya berapa meter. Jadi bangunan gedung dengan lump sum, kecuali untuk fondasi unit price. Jadi kalau gambarnya fondasi 1 meter, tapi ternyata tanah kerasnya 2 meter, harus 2 meter, nah, harus dibayar 2 meter. Saya kira ini jawaban untuk Bapak Tiopan. Demikian Ibu Arimbi, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Ini ada pertanyaan Terima lagi Bu kasih dari kepada Bapak Bapak Ibu Arya Al-Haji. semua yang telah bertanya. Ini jika para Boleh Bapak? pihak memilih penyelesaian sengketa via Boleh. arbitrase yang sudah ditunjuk dimufakati, akan tetapi setelah ada putusan arbitrase non pengadilan swasta pribadi, ternyata salah satu pihak melakukan tuntutan via legislasi pengadilan. Apakah putusan arbitrase yang telah diputus ini bersifat final dan ini kalau tidak patuh dengan arbitrase berarti arbitrasenya tidak final. Berarti ya terpaksa di pengadilan. Kalau namanya arbitrase harus disepakati. Kalau sudah arbitrase tetap tidak disepakati, ya itu ya terpaksa pengadilan. Saya kira itu dari pertanyaan dari Bapak Arya Al-Hadi. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan Bu Arimbi.
Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Semoga diskusi ini menambah wawasan untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online pada pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom-nya. Boleh Bapak Ibu semua dihidupkan kamera Zoom-nya terlebih dahulu. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Kita mulai. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online kita yang berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena sertifikat akan kami berikan jika Bapak Ibu mengisi daftar hadir kembali di hari H.